Inilah yang dinamakan dengan takdir Allah. Saya pernah umroh, tiba-tiba ada dokter spesialis, dia panggil saya serius sekali, lagi makan di hotel, langsung dia bilang, "Ustaz, sini dulu Ustaz, mau cerita." Dia bilang, "Ustaz, betulkah itu Ustaz, kalau kita menekuni sesuatu kita akan mati dalam yang kita tekuni?" Saya bilang, "Enggak betul itu Pak, tapi kenapa ini banyak temanku Ustaz mati, wafat, meninggal sesuai dengan spesialisnya." Kalau dia spesialis jantung, dia sakit jantung. Dia spesialis hati, penyakit dalam, dia liver, gitu Pak. Jadi saya bilang, enggak Pak, jangki percaya, enggak betul itu. Itu kasih takut saya terus Ustaz. Saya bilang, "Kenapa Ki?" "Saya spesialis paru-paru." "Tapi kenapa kita takut?" "Karena merokok Kak Ustaz." Saya bilang, itu toh saya bingungku. Kita toh spesialis paru-paru, kenapa toh merokok? Itu juga Ustaz. Dari dulu saya itu sudah banyak teman-teman sejawat tegur saya, "Kau spesialis paru-paru, tapi kau merokok." Dia bilang banyak makanya saya takut sekali Ustaz. Saya pernah tanya Dokter Hussein di rumah ngobrol tuh, apa saya bilang? Ada nggak? Perlu kita bilang ada dokter yang spesialis hati kah? Apakah betul nih? Iya, nggak usah sebut nama, tapi betul itu tuh. Saya lagi cerita, beliau mau berangkat haji kemarin, minta Kak manasik Dokter Hussein ini. Saya datang manasik ke rumahnya, iya. Dan ternyata setelah itu Dok saya juga berangkat, subhanallah. Iya, nggak nyangka juga saya bawa, tiba-tiba diminta bawa jamaah furoda. Jadi ngobrol sama Dokter Hussein, tanya dokter beliau. Saya tiba-tiba tanya, "Dok, betul nggak itu dulu ada jamaahku ini?" Iya, cerita, dia bilang dia takut sekali mati karena dia bilang dia banyak teman-teman sejawatnya meninggal di penyakit yang dia spesialis di situ. Dia bilang, Dokter Hussein, "Iya Dok ya, kita bilang tuh, saya masih ingat sekali, karena baru sebelum haji tuh saya datang di rumah. Kita bilang ada Ustaz temanku, beberapa memang begitu, dan ada yang terdekat ini siapa saya lupa namanya. Kita bilang spesialis hati di meninggal karena penyakit hatinya." Coba bayangkan. Bukan berarti Bapak jangan jadi spesialis ya, enggak juga ya. Insyaallah. Tapi ini menjadi bukti Pak bahwa nyawa itu di tangan Allah, takdir itu di tangan Allah. Iya. Saya kira itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita bisa belajar istiqamah semua ya. Berdoa minta yang belum haji, belum umroh, berdoa minta sama Allah, ya Allah semoga bisa haji ya Allah, semoga bisa umroh. Iya. Semoga bisa lihat Ka'bah, woi masya Allah. Semoga bisa sholat di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Semoga bisa mengunjungi kuburannya Nabi, masya Allah. Nikmat sekali itu kalau kita datang di sana Pak, lalu kita masuk raudhah, samping tak kuburannya Nabi, depan tak tempat Nabi imam, ada mimbar Nabi, masya Allah. Kita lewat, kita mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Kita lewati kuburannya Nabi, baru kita sampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan bagimu wahai Rasulullah. Itu nikmat Bapak Ibu sekalian. Berdoa Bapak Ibu, pasti Allah mudahkan Ki. Yang penting niat Ki, ikhlas. Dan jangan lupa, seperti tukang sayur tadi, menabung. Iya. Mau umroh tapi boros. Iya. Iya. Itu uang rokok, ini bagi para perokok, kalau ditabung 3 tahun saja cukup. Berapa harga satu bungkus kah? 20.000, 30 ribu nih. Apa rokok tak kita? Oh tidak merokok Ji. 30.000 Pak. Bayangkan, kalau satu hari satu, subhanallah, 1 bulan 900.000 uang rokok saja, masya Allah. 1 tahun berapa kali lagi? 900.000 kali 10, 9 juta saja. 9 bulan, 10 bulan saja 9 juta mi wanta. 20 bulan 18 juta nih, 30 bulan 27 juta, bisa berangkat ya. Tapi rokok ini ya menabung Pak, menabung ya. Tukang sayur bisa, masa kita tidak bisa? Insya Allah bisa berangkat. Berdoa, menabung sebagai bentuk usaha, doa sebagai bentuk tawakal kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sholat ya, ini sudah boleh sholat 2 rakaat. Setelah itu berdoa, silahkan minta sama Allah ya hajatnya. Insyaallah semua yang hadir ikut kajian
bisa mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Amin ya rabbal alamin.